Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di samawat dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwanidin, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam semoga sahabat, Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga diberikan keberlimpahan kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, kedamaian, ketenteraman, keselamatan, khususnya keimanan dan ketakwaan. Semua itu harus kita syukuri, kita hargai karena pemberian Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha lembut, Allah yang mengasihi hambanya termasuk kita semua. Malam ini saya akan membahas sedikit ya, karena ada yang japri bagaimana menyikapi ujian, bagaimana menyikapi bencana, bagaimana menyikapi pandemik ya, bagaimana menyikapi pagebluk ya. Jadi kalau orang Jawa itu mengatakan pandemi atau situasi seperti sekarang ini PPKM ya, ada pandemik corona, itu menyebutnya pagebluk mayangkoro. Nah, ya itu cuma nama, sebenarnya bahasa itu kan tergantung yang mendengar bagaimana kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi. Nah, endingnya memang kita harus sabar dan juga tetap mengerjakan kebaikan ya. Jadi kita menyikapinya ya, kita buka ayat dulu dalam surah 11 ayat 11 ya, surat Hud ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu mendapat ampunan dan pahala yang besar. Bagaimana kita harus menyikapi bencana yang sedang menerpa seperti corona ya? Apakah kita anggap sebagai cobaan dan ujian saja sehingga kita tidak terbebani oleh penderitaan berkepanjangan? Atau kita anggap itu sebagai gejala alam biasa yang memang bisa menerpa siapapun di muka bumi ini? Ataukah kita perlu introspeksi diri? Jangan-jangan ini peringatan keras ya, atau sanksi, atau bahasanya Al-Quran ini jangan-jangan ini azab, kan begitu. Nah, semua itu kan tergantung kepada kita masing-masing, kepekaan kita dalam merasakan masalah dan juga kemampuan melihat sisi positif hadirnya masalah tersebut. Sebab di setiap peristiwa selalu ada hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang bisa mempergunakan akalnya atau ulul albab. Ikhwatin yang berbahagia, kita membahas ini ya, kita juga otomatis nanti akan membuka surah Al-Baqarah yang kajian kita belum selesai, masih dapat beberapa ayat ya. Kita lompat ya, kalau dulu di ayat 214, sekarang kita langsung ke ayat
269 dari surah Al-Baqarah. Yu'til hikmata may yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu kefahaman yang mendalam kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang menggunakan akal lah yang dapat mengambil pelajaran. Bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, ya, di sini disebutkan wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Jadi orang yang menggunakan akalnya dan istilahnya open mind, ya, mereka bakal bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini. Nah, hikmah itu bakal menjadi pelajaran yang berharga untuk menghadapi masalah, ya, masalah sekarang maupun yang akan datang, serta membangun kedekatan dengan Allah, Sang Penguasa kehidupan. Jadi termasuk pula dalam bencana itu selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran, selalu ada pesan. Tinggal kita ini bisa menangkap pesan itu enggak. Maka hanya orang-orang yang lalai itu yang tidak bisa mengambil pelajaran, tidak tahu ada pesan peristiwa yang dahsyat, bahkan seperti pandemik corona pada saat ini. Nah, begitulah seharusnya kita menyikapi setiap bencana yang menimpa kita, ya, menimpa sahabat-sahabat kita atau mungkin sanak famili kita, ya. Hikmah yang terkandung di dalam bencana itu selalu memuat beberapa pelajaran agar kita berintrospeksi dan kemudian termotivasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan produktif. Jadi kuncinya memang kita harus bisa mengambil pelajaran, bisa mengerti pesan apa yang terjadi dengan peristiwa itu. Memang kadang kita ini selalu bertanya-tanya, kenapa ya kita terkena bencana? Kenapa ya kita terkena musibah? Kenapa ya ada pandemi seperti ini? Kenapa ya ada virus corona? Dan selalu jawabnya tidak pernah tuntas. Padahal sebenarnya kita bisa berkaca kepada bencana-bencana yang telah terjadi, termasuk pada zaman para nabi. Ya, mungkin kajian kita waktu beberapa tahun yang lalu telah membahas, ya, salah satunya bencana kaum Ad yang kena puting beliung 7 malam 8 hari, ya, misalnya itu kan bisa diambil pelajaran karena Al-Quran itu ayat itu suatu pelajaran. Ikhwatin yang berbahagia, bahwa bencana selalu memiliki pelajaran multidimensi, ya, itu memang benar. 3 dimensi diantaranya adalah ujian, cobaan, atau azab. Bagi orang-orang yang positive thinking, ya, mereka akan selalu berpendapat bahwa semua itu adalah ujian dan cobaan. Ujian terhadap keimanan kita dan cobaan bagi kesabaran kita di dalam menerima musibah atau kejadian itu. Karena semua itu datangnya dari Allah. Tak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Maka kalau dalam surah Al-Baqarah juga ayat 156 itu kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, Allah mengecam orang-orang yang tidak melibatkan Allah dalam setiap peristiwa. Ya, memang perbuatan kitalah yang menjadi pemicu terjadinya suatu peristiwa yang menimpa kita. Akan tetapi, yang menetapkan semua itu terjadinya adalah dengan izin Allah. Baik atau buruk, manfaat atau madarat, semuanya
Allah yang mengatur sesuai dengan kadar perbuatan kita masing-masing. Jadi kalau kita kena sesuatu itu memang sebelumnya itu pilihan kita itu ya. Misalnya orang korupsi, kemudian dia masuk penjara. Ya ini namanya dia pilihannya seperti itu. Dia belajar memilih universitas dengan jurusannya, ya jurusan itu akhirnya dia mendapatkan itu. Jadi karena dia itu kena musibah masuk penjara, ya karena dia memilih sendiri, bukan Allah menzalimi, kan begitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat dalam surah An-Nisa ayat 78 itu kan ada kata-kata aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam gugus bintang atau di galaksi yang tinggi lagi kokoh. Ya, begitulah salah satu sikap yang diajarkan Allah. Ya. Itu memang ya kita dalam menghadapi bencana, sikap positif yang mengarah kepada ketauhidan itulah yang maksudnya dikehendaki oleh Allah supaya keimanan, ketakwaan kita menjadi kokoh. Maka kita harus aslama, berserah diri kepada Allah setelah melewati proses. Jadi bukan pasrah diri tanpa berusaha, tapi proses kita berusaha dulu baru kita istilahnya yaitu tawakal. Nah, dalam menghadapi bencana itu Allah mengajari kita untuk bersabar. Allah sedang menguji kesabaran kita. Demikian pentingnya kesabaran ini. Sampai-sampai Allah mengatakan belum akan masuk surga seseorang sampai ia bisa membuktikan kesabarannya, ya. Kemarin kita sudah membahasnya ya di dalam surah Al-Imran ayat 142 yang berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 214. Nah, kesabaran itu bukan hanya di mulut ya, melainkan dibuktikan dengan perbuatan. Dan bukan hanya orang-orang awam saja yang diuji, tapi para nabi, rasul, ya, orang-orang suci semuanya kan diuji. Jadi sejak zaman dulu sampai nanti menjelang kiamat, ya, sampai akhir zaman Allah senantiasa menguji kesabaran kita dan berbagai menguji kesabaran kita dan juga dengan berbagai cobaan, musibah, bencana. Karena kita di planet bumi memang istilahnya juga rawan bencana, kan begitu. Demikian hebatnya cobaan dan ujian itu sampai-sampai para rasul dan orang beriman itu berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Kapan pertolongan itu datang, kan itu kan kemarin dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Jadi poin pentingnya adalah di saat kita dicoba, kita mesti ingat Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jangan kepada yang lain, ya, apalagi malah menggugat. Karena apa? Karena Allah kan selalu memberikan pelajaran dalam setiap kejadian. Allah selalu memberi pesan dalam setiap kejadian. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Selalu ada rahmat di balik bencana. Kan begitu? Ya, sering saya sampaikan kalau ada gunung meletus saat itu orang memberi judul musibah, tapi 5 tahun kemudian ya tanamannya subur-subur, ya panen pasir, panen batu, orang mengatakan memberi judul itu berkah. Nah, sebenarnya bagi Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, tapi semuanya adalah kebenaran. Hanya oranglah yang memberi judul. Jadi sebenarnya bukan musibah dan bukan berkah, tapi manusia yang memberi judul. Semuanya bagi Allah adalah suatu kebenaran. Ya, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pesan, bakal memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah sesudah bencana itu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, orang-orang yang tidak pernah ditimpa kesulitan, ya, jadi orang yang jarang kena kesulitan itu biasanya hatinya makin keras, ya, dan kemudian angkuh, sombong, ya. Sebab apa? Bencana di planet bumi ini tersebar di mana-mana. Sebagaimana kita ya saksikan ya kadang berita di Amerika ya ada kebakaran hutan, kemudian di mana lagi ada gempa, di mana lagi ada puting beliung, di mana lagi ada tsunami ya dan lain sebagainya, belum banjir, tanah longsor dan lain-lain. Karena bumi adalah planet yang rawan bencana. Apalagi ditambah
perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup dengan kadar semakin parah. Ya, kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat 71 ya. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun, maka mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, begitulah manusia, selalu berubah-ubah antara baik dan buruk, selalu berputar-putar ya. Ya, itu dari dulu kan begitu. Zamannya Fir'aun ya, ada yang buruk, ada yang baik ya. Zamannya Nabi dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sampai sekarang ya. Itu tetap ada saja orang yang namanya manusia berubah-ubah baik buruk ya, antara sabar dan amarah, antara taubat dan maksiat, antara merusak dan membangun kembali. Nah, jangan sampai kita kebablasan ya, ke jalan yang salah. Allah selalu mendampingi orang-orang yang berorientasi kepada kebaikan, amal khair, amal soleh, dan menjalani hidup dalam kesabaran untuk melaksanakan ujian Allah, karena hidup ini adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Nah, demikian malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi esok ya. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala diberi kesehatan, kenyamanan, ketenteraman, keselamatan, diberi rahmat sisa hidup kita ini, sehingga kita bisa menjalani seperti surga psikologis. Nasrul minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.